Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Kayak kemarin kita bahasnya yang normal-normal aja ya episodenya ya. Jadi nggak ada sisi-sisi yang unik dan menyeramkan. Oke, jadi ke episode kali ini gue pengen banget ngebahas tentang urban legend-nya anak-anak. Terbesit aja gue pengen bikin episode tentang bukan sekumpulan ya, daftar-daftar hantu yang waktu gue kecil tuh selalu menjadi urban legend ya. Alasan kenapa kita nggak boleh keluar malam, alasan juga kita nggak boleh kencing sendirian di tempat sepi atau lah segala macam itu. Ada beberapa hantu-hantu yang buat ingat ya. Jadi di luar dari pengalaman 10 tahun gua mengenai supernatural itu nanti bakal gue ceritain di episode lain ya. Oke, kita mulai bahasan tentang hantu-hantu yang ada di tahun 90-an. Yang gue bahas ini hanya hantu yang sering gue denger aja ya. Enggak dalam skala Nusantara. Kalau skala Nusantara mah kebanyakan karena hantu-hantu di tiap-tiap daerah itu kan beda-beda kan, tergantung populasi manusianya dan habitatnya juga kan. Enggak semua hantu itu cocok ya. Ini gue ngomongin hantu apa hewan ternak sih. Jadi ada beberapa hantu yang memang nggak bisa ada di Pulau Jawa, adanya di Pulau Kalimantan atau di Pontianak atau di Papua kayak gitu kan. Jadi gue bakal bercerita tentang hantu-hantu yang gue sering dengar, tapi sama sekali alhamdulillah gue nggak pernah nemuin mereka. Hanya ya sekedar urban legend lah, cerita-cerita orang tua, tongkrongan atau cerita tentang tetangga yang katanya pernah ketemu hantunya kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ketika waktu gue SD, sering banget gue denger namanya Mister Gepeng. Tahu nggak sih Mister Gepeng itu apa? Nah, Mister Gepeng itu merupakan sosok hantu yang badannya itu gepeng. Gue nggak tahu gepengnya itu gepeng adeblak, gepeng depan atau gepengnya nyamping kayak ikan sparo gitu kan. Atau gepengnya itu dia dari atas ke bawah itu kependem. Jadi kayak tutup apa kayak namanya tengah-tengah dandang gitu tuh, tipis pipih gitu kan. Gue nggak tahu itu gepengnya gimana, tapi teman-teman SD gue yang katanya pernah lihat gitu. Jadi hantu Mister Gepeng itu ya kayak orang biasa kalau kita ngelihat orang dari depan, tapi sampingnya ya tipis gitu. Jadi kayak cetakan banner, kayak cetakan banner gitu dia badannya tipis gitu. Jadi itu yang bikin mereka kadang-kadang takut untuk kencing di jam sore. Katanya nongol itu sore-sore menjelang maghrib. Gue kan waktu SD itu waktunya siang, lebih banyak dapat siang. Jadi pulangnya itu sekitar jam 5 sore. Ya kadang kita masih mau main dulu sampai menjelang maghrib gitu kan. Nah, ada teman gue yang mau kencing pun harus nahan-nahan karena ketakutan. Jadilah mereka harus ditemenin gitu. Katanya kalau kencing sendiri nanti bakal diteror atau apa kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih ya bener apa nggak. Tapi gue beberapa kali nemenin temen gue kencing karena alasan takut sama Mister Gepeng ini. Lalu ada namanya kolor hijau. Nah mungkin beberapa orang-orang yang udah melek di tahun 90-an ya, anak-anak 90-an itu sih kenal banget sama ini kolor hijau. Itu terkenal banget. Teror ini muncul ketika ya secara kita nggak sadar waktu kecil kita nggak tahu ya kalau itu berhubungan dengan politik. Tapi setelah gua beberapa belas tahun yang lalu gua perhatikan ternyata itu muncul ketika eee, mau ada pemilu. Nah, itu muncullah isu namanya kolor hijau. Kolor hijau ini banyak yang nggambarin ya sama kayak orang biasa, tapi dia pakai kolornya hijau gitu. Dia bisa ngilang dengan kekuatannya, entah dia masuk ke rumah orang, orang itu orang pemilik rumah atau keluarga itu tidak tahu ada kehadiran kolor hijau. Dia bisa
ngambil barang ataupun lebih seringnya itu memperkosa. Jadi di beberapa kabar berita yang tersebar, misalnya di komplek ini sempat ada kedatangan kolor ijo, si si Dila dari desa mana gitu kan, sempat ketemu lagi mandi, ketemu sosok badan gede, dia cuman pakai kolor warnanya ijo gitu. Ya nggak paham juga sih gue bener apa enggaknya, tapi gara-gara isu seperti ini, namanya bambu kuning itu sangat-sangat dicari. Yang mereka takutin itu bukan yang masyarakat takutkan itu adalah bukan masalah pemerkosaannya, tapi si kolor ijo ini sifatnya seperti babi ngepet. Dia mengambil alih pekerjaan babi ngepet, itu suka ngambilin barangnya itu macam-macam, entah handphone, entah perhiasan gitu kan, entah uang gitu. Kalau babi ngepet kan emang spesialis, dia cuma ngambil uang aja kan, uang recehan atau uang kertas gitu kan. Beda sama tuyul tuh biasanya cuma ngambil uang kertas yang nilainya sama, dia nggak bisa ngambil yang beda-beda nilai, karena waktu itu harus diajarin ya, sekali ngambil dia cuman uang 50.000, ya udah yang dia 50.000 aja yang diambil gitu, uang lain walaupun bertumpuk-tumpuk nggak bakal diambil gitu. Dan si kolor ijo ini katanya sih bisa ngambil barang sama uang. Wah, bener apa enggak gue nggak tahu kan. Dan isu ini merebak mana-mana tuh di tahun 90-an, hingga akhirnya yang namanya bambu kuning itu sangat sangat apa ya, populer. Banyak orang nyari nanam di rumah, katanya kalau dengan menanam bambu kuning itu si kolor ijo tuh nggak bisa masuk. Mungkin kalau misalkan nanam bambu kuningnya sampai nutupin pagar rumah gitu kan, emang nggak bisa masuk. Orang pun juga tadi nanti juga nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau cuma 1-2 batang sih katanya itu cukup. Tapi menurut gue logikanya ya 1-2 batang bambu kuning ya bisa-bisa aja sih masuk gitu. Padahal ya, asal kalian tahu ya, makhluk halus itu tidak bisa masuk ke rumah ataupun dalam artian menembus rumah gitu, nembus pintu. Mereka hanya bisa masuk itu melalui jendela yang terbuka, pintu yang terbuka, ataupun area-area yang bisa membuat mereka gampang lolosnya seperti angin. Nah, kalau kalian merasa memang emang merasa omongan gua bullshit, nah silakan coba tanyakan dengan pemuka agama yang mengerti tentang hal-hal gaib gitu. Makanya Rasul pun selalu menyuruh kita untuk menutup jendela, menutup pintu ketika maghrib menjelang. Karena ketika maghrib menjelang itu, setan ataupun sejenisnya itu bakal lari tunggang-langgang kemana-mana karena mendengar azan maghrib gitu. Karena itu kan ada namanya pergantian waktu dari siang ke malam. Nah, nanti pas malam itu kan mereka lagi keluar dari habitatnya gitu. Pokoknya begitulah. Oke, yang ketiga, hantu sekuteng. Hantu sekuteng. Kenapa itu hantu sekuteng? Yap, tukang sekuteng, pedagang sekuteng dulu pernah jadi korban isu ya. Jadi kalau katanya kalau kita beli sekuteng tengah malam, ada tukang sekuteng nih malam-malam, itu jangan dibeli katanya. Kenapa? Karena dia metode menakut-nakutinya kita kita beli sekuteng nih. Kita beli sekuteng, nanti pas kita mau bayar duitnya dijatuhin tuh sama dia tuh. Nah, pas kita ngambil duitnya gitu pas kita udah ngambil lihat ke abangnya palanya udah nggak ada gitu. Atau ada juga tuh yang bilangnya katanya tukang sekutengnya masih utuh nih badannya nih, dari kepala sampai kaki masih utuh. Terus pas kita mau beli, dia bilang, "Mas, kuahnya mau yang kayak gini?" gitu. Dibuka tuh ke panci panci apa namanya, panci kuah sekutengnya. Pas dibuka panci kuah sekuteng itu terus nongol kayak kepala gitu. Wah, gitu. Padahal kalau misalnya beneran ada kepala gitu kan dia pedes ya, itu kan kuah jahe ya. Pas dibuka, "Aduh aduh Mas, aduh pedes Mas, aduh panas, aduh." Gila dia. Hantu juga nggak mikir-mikir, kenapa jadi dia tinggalnya di kuah jahe gitu kan. Kenapa nggak di kuah Indomie gitu kan, gurih gitu, berbumbu. Terus ada lagi namanya babi ngepet. Dulu di komplek gue tuh sempet heboh banget namanya babi ngepet. Saking hebohnya tuh bener-bener
setiap malam kita ngeronda, itu bukan gue sih tapi bapak ngeronda gitu kan. Bapak ngeronda, dia dapat jatah tuh tiap dia libur, jadi antara Sabtu atau enggak Minggu. Dia itu bawa bambu, katanya babi ngepet itu bisa dibunuh dengan bambu. Kalau nggak pakai bambu nggak bisa, walaupun pakai senapan api, senapan angin atau pistol apa namanya, pistol itulah timah panas juga katanya nggak bisa, cuman pakai bambu gitu. Ya nggak tahu juga tapi terbukti dengan sebulan dilakukan, eee, ronda rutin itu nggak ada namanya kayak gitu, itu kan hanya cuman isapan jempol saja. Atau mungkin ada dari komplek seberang yang tidak suka dengan keakuran komplek tempat gue tinggal, akhirnya bikin isu seperti itu, gitu. Terus ada lagi namanya, tukang kue putu. Nah, tukang kue putu ini dulu diisukan adalah sosok hantu yang ada, dia khususnya dia dagang kue putu, kan kalau kue putu tuh ada bunyi kasih tuh gitu kan, bunyi kue putunya tuh. Nah, ketika kita mau beli nih, dari kejauhan kita udah denger nih, anehnya katanya sih, walaupun gerobaknya dari jauh udah, gerobaknya masih jauh nih, mau menghampiri kita, tapi suaranya itu udah persis kayak di depan rumah kita, gitu kan. Kayak di depan rumah gua nih, misalnya, aku pengen kue putu nih di malam-malam gitu kan, jam 11 malam. Kok, oh iya ada suara tukangnya nih, tukang kue putunya nih, udah kedengeran di depan rumah. Ya udah akhirnya kita keluar rumah, tapi ternyata abangnya masih di ujung gitu, mau ngampiri nih. Cuman katanya sih kalau yang udah katanya sih ada yang udah pernah lihat, jadi pas pedagangnya lewat, apa gerobaknya datang, itu cuma gerobaknya doang lewat. Kita panggilin juga nggak bakal berhenti gitu. Yang ada juga kita pas tahu itu gerobaknya jalan nggak ada orangnya kan udah pasti kabur gitu kan. Mana mungkin kita nungguin apa mati dekat gerobaknya ada apa nggak nih, nggak ada yang dorong gitu. Mungkin kalau zaman sekarang sih mungkin apa ya, jadi hal yang biasa ya, udah teknologi gitu kan, mungkin nih kue putunya udah pakai AI gitu kan, udah bisa jalan sendiri gitu kan, udah terkontrol dari jarak jauh, udah pakai drone, apalah segala macem gitu kan. Kalau zaman dulu kan teknologinya masih terbatas gitu kan, jin aja masih ditempati di botol gitu kan, jin dan jun gitu kan. Siapa lagi ya kalau untuk urban legend di zaman gua kecil? Urban legend di zaman gua kecil kayaknya itu doang sih yang paling sering apa namanya, sering ditakut-takutin ya. Kalau misalnya wewe gombel udah pasti itu sering banget, orang tua nakutin, maghrib masuk, jangan keluar nanti ada wewe gombel apa segala macem gitu. Sedangkan gua nggak pernah diberikan gambaran wewe gombel itu apa gitu kan. Pasti ibu gue selalu ngomong wewe gombel itu, hantu cewek yang serem, jahat katanya, suka nyulik anak-anak gitu kan. Waktu gua SD itu nyokap apa, ibu gua nggak pernah ngomong frontal, eee, nggak kayak zaman sekarang gitu. Saya setelah gua SMP baru, ibu gua ngasih detail tentang wewe gombel. Jadi ternyata wewe gombel itu, hantu yang ibu-ibu yang teteknya mana-mana gitu, bisa dia nyelipin anak kecil di tete. Gue jadi ngebayangin itu wewe gombel segede apa ya bisa nyelipin apa, nyelipin anak di tete gitu kan. Apa nggak apek gitu ya, nggak kecut lagi. Iya, tetenya nggak pernah dimandiin. Kocak anjing. Terus, ada genderuwo dulu ya, genderuwo biasalah gitu. Tapi kalau genderuwo, ibu gua pernah lihat sendiri. Ibu gua genderuwo waktu itu, rumah gua ada pohon jambu gede, dan katanya sih ibu gua pernah ngeliat ada genderuwo berdiri di dekat pohon jambunya itu. Ya berdiri aja gitu sambil ngeliatin ibu gitu kan, sambil ngeliatin ibu gua lagi keluar tengah malam. Ya ibu gua sih bukan tipikal orang tua yang takut. Gua nggak pernah ngeliat orang tua gua tuh ketakutan gitu ngeliat hantu atau apa gitu ya, biasa aja gitu. Bahkan kalau misalnya di tengah malam ada suara klutak-klutuk gitu kan, ya bapak gue ya keluar kamar biasa aja udah gitu, ngeliatin apa, entar balik-balik liat, ngomong ke ibu gitu kan.
Ya mungkin kiranya gue tidur gitu kan, gue kadang kalau bapak gue lagi keluar kamar kan suara bunyi pintu kamar kan kencang juga tuh, bunyi kreoknya gitu, gitu kan, aku kebangun. Kadang-kadang gue kebangun bentar, gue merem sambil sambil apa namanya, masih ngedengerin sekitaran gitu kan. Iya pernah sih satu ketika bapak gue keluar tuh karena denger ada klosak-klosak gitu di belakang gitu kan, atau di luar rumah takutnya maling. Terus pas bapak gue balik ke kamar, jadi kan gue zaman dulu gue tidur masih bareng-barengan berlima gitu kan, sekeluarga satu kamar. Terus bapak gue cuma bilang gini, oh itu apa itu tuh ngomongnya, bukan kuntilanak, palasik apa gitu ya, iya kayak palasik gitu. Oh palasik gitu, jadi palasik itu ya hantu yang cuman kepala doang gitu. Dan katanya kata bapak gue tuh dia lagi nyangkut di pohon jambu gitu, makanya akhirnya pohon jambunya ditebang. Walaupun sempet agak kesulitan nebangnya, beberapa kali tuh gergaji mesinnya rusak, akhirnya dipotong pakai gergaji biasa. Dan percaya nggak percaya itu baru bisa berhasil kepotong itu 3 hari cuy, serius motongin bawah pohonnya itu. Kalau ranting-rantingnya oke, itu ya sejam 2 jam untuk satu ranting gitu kan. Tapi untuk badannya si pohon jambunya itu 3 hari, pada nggak kuat gitu. Ganti-gantian itu yang motong. Jadi abis udah motong mereka ngerasa capek banget, sakit, demam, besok gantian lagi siapa gitu. Dan bapak gue nggak pernah mau motong. Soalnya bapak gue tahu itu pohon jambunya itu ya itulah. Makanya kalau kalian pernah lihat pohon jambu, biar nggak dihantui hantu, biar nggak jadi sarang hantu, bisa dipaku. Ya gue nggak tahu ya itu pengaruh atau tidak. Setidaknya ada pencegahan lah kalau dipaku, katanya gitu. Ah, itu sih ya percaya nggak percaya sih. Cuman menurut gua kalau misalnya pohon-pohon besar ya itu pasti ada penghuninya, karena mereka adalah makhluk yang lebih menyukai tinggal di habitat alam seperti pegunungan, lautan. Nah makanya kalau ada pohon-pohon besar yang asri dan rimbun, nah mereka suka tuh di situ. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak ganggu ya mereka juga nggak mau ganggu sih. Walaupun nongol-nongol gitu ya hanya sebagai petanda bahwa mereka itu ada. Oke, sudah tuh udah gue sebutin beberapa urban legend yang menjadi hantu-hantu yang menemani kisah hidup waktu gue kecil. Ya, apakah sama dengan para pendengar? Mungkin, mungkin tidak ya. Apalagi kalau tiap-tiap daerah hantunya bervariasi dan katanya serem-serem ya. Ini gue ngerekam pas malam Jumat lagi. Oke. Terima kasih untuk para pendengar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan semoga hari kalian menyenangkan, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin.